Shalom. Ya, bertemu lagi di dalam sharing firman Tuhan bersama saya, Pastor Sam. Kita bersyukur hari ini kita bisa jumpa karena kekuatan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan tema kita hari ini adalah tanggal 12 April 2020 berkata atau temanya adalah kebangkitannya dasar iman Kristen. Kebangkitannya dasar iman Kristen. Kita boleh buka firman Tuhan sebagai acuan. Firman Tuhannya di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai yang ke-21. Di bawah tema kebangkitannya dasar iman Kristen. Firman Tuhannya terambil dalam 1 Korintus pasal 15, 12 sampai yang ke-21. Mari kita buka dan membaca secara bersama-sama. Jika sudah dapat, saya akan membacakan untuk kita semua di bawah perikop kebangkitan kita. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Seperti temanya tadi, kebangkitannya dasar iman Kristen. Dasar iman kita. Kebangkitannya adalah sebagai dasar iman kita. Saudara Siman yang saya kasih dimanapun berada. Jika kita melihat perikop yang kita sudah membaca, ya, Paulus sedang menjelaskan ada perdebatan atau menjelaskan ada pemikiran yang keliru tentang kebangkitan Kristus, khusus di dalam pasal yang ke-15 ayat 12. Jika kita baca dari ayat 12 sampai ayat yang ke-16, sangat jelas dikatakan di sana bahwa ada pertentangan yang sedang terjadi di dalam pemikiran orang-orang yang menerima surat ini. Bagaimana Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat supaya kita jangan mempertentangkan tentang kebangkitan.
Itulah sebabnya Paulus berkata, kalau seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka kebangkitan orang percaya pun tidak akan ada. Tetapi Kristus tetap bangkit karena Ia sudah bangkit. Yesus harus bangkit untuk membuktikan bahwa itulah janjinya akan kemenangan yang Ia peroleh atau kemenangan yang Ia berikan bagi kita. Saudara-saudari seiman yang saya kasih dimanapun berada, seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam ayat yang ke-16 dan kita baca. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya, tepat saya katakan. Kalau kita tidak punya pengharapan akan kebangkitan manusia yang sudah mati, maka berarti Kristus tidak bangkit. Tetapi Kristus sudah membuktikan dirinya bangkit. Artinya orang yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi orang yang telah meninggal akan dibangkitkan. Nah, hal ini tidak perlu lagi kita menjadi sebuah perdebatan. Karena Kristus adalah benar-benar bangkit. Dan kebangkitan itulah yang menunjukkan, yang mengarahkan kita atau yang membawa kita untuk memiliki iman. Dan kebangkitan inilah yang mendasari iman kita saat ini sebagai orang percaya dimanapun berada. Tetapi kalau orang tidak mempercayai Yesus bangkit, itu adalah suatu hal yang sangat menyedihkan. Karena kalau kita melihat bukti-bukti baik secara biologis sampai hari ini bahwa di makam Yesus tidak ada lagi tubuh Yesus. Dan mungkin makam Yesus pun sampai hari ini tidak ditemukan. Atau bisa jadi ada hanya sebagai peninggalan sejarah atau bukti konkret. Ya, di Yerusalem orang-orang yang pernah berziarah ke sana dikatakan memang ada bekas kuburan Yesus, tetapi di dalamnya tidak ada mayat atau tubuh Kristus yang sudah mati, karena Ia sudah bangkit. Jadi mari kita sebagai halaknya orang percaya meyakini bahwa Kristus sudah bangkit, sebab itulah menjadi dasar iman kita. Nah, apa menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Pertanyaan yang menarik untuk kita mengerti tentang kebangkitan Kristus. Kita harus meyakini akan kebangkitan dalam dua hal. Pertanyaan pertama, apakah kita percaya bahwa kebangkitan Yesus itu memberi pengharapan bagi kita untuk hidup di dunia ini? Pertanyaan kedua, apakah kebangkitan Kristus juga sebagai jawaban untuk kita memperoleh kehidupan yang akan datang di surga? Saya mau menjawab, benar sekali bahwa kebangkitan Kristus memberi harapan bagi kita selama kita hidup di dunia, dan juga pengharapan bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara seiman yang saya kasihi, coba kita perhatikan di ayat 19. Di sana dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi rekan saudara yang saya kasih, kalau kita hanya menaruh pengharapan selama kita hidup di dunia saja tentang kebangkitan Kristus,
kita adalah orang yang paling malang di antara manusia. Sebab seandainya setelah kita mengalami kematian, berarti kita mau kemana? Nah, pertanyaan ini disampaikan oleh Paulus supaya kita menyadari bahwa kebangkitannya itu berlaku dua hal. Yang pertama, kita memiliki pengharapan yang pasti selama kita hidup di dunia, dan kita tidak ragu dan tidak khawatir akan kehidupan di dunia ini. Yang kedua, kita yakin setelah kematian kita yang ada di dunia ini, kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Dia, tinggal bersama Dia dengan Dia di surga. Itulah pengharapan yang kita harus miliki. Jadi tepatlah yang dikatakan ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang yang telah meninggal. Jadi Yesus adalah sebagai yang sulung, yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Sebab Ia benar-benar terbukti bangkit dari antara orang mati. Rekan-rekan yang saya kasih, ayat 21 mengatakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Dulu manusia mengalami kematian karena akibat dosa satu orang, yaitu Adam, sehingga manusia harus mengalami kematian atau maut. Tetapi dengan kematian Kristus lalu bangkit, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Kristus memiliki pengharapan akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Meskipun maut telah datang lewat satu orang, kabar baik buat kita, maka kebangkitan akan kita peroleh juga melalui satu orang, yaitu Kristus, yang adalah Yesus sendiri, yang adalah Tuhan sendiri, menjadi manusia, menjadi Mesias, menjadi Kristus. Sehingga jaminan akan kebangkitan ini yang memiliki sangat pasti. Tidak ada keraguan di sana, karena ada kuasa kebangkitan. Dan banyak saksi mata yang menyaksikan bahwa Kristus telah bangkit. Bahkan Ia pernah menampakkan dirinya kepada jumlah orang banyak, ya, sekurang lebih itu 40 hari. Jadi ada banyak saksi mata, bukan hanya para murid dan juga orang lain yang percaya pada saat itu banyak menyaksikan. Dimulai dari seorang perempuan pertama kali berjumpa dengan Dia pada saat Ia bangkit, dan banyak lagi jumlah orang yang percaya dan menyaksikan Yesus bangkit dari antara mati, sehingga kesaksian itu nyata dan tersebar sampai ke seluruh dunia. Meskipun kita menyaksikan hanya lewat firman Tuhan, firman Tuhan ini iya dan amin. Tidak ada keraguan dalam firman Tuhan, karena firman itu telah ditulis oleh para orang-orang yang menyaksikan kejadian ini. Sungguh benar Kristus bangkit. Kebangkitan yang memberikan pengharapan, kebangkitan yang memberikan kemenangan, kebangkitan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap hidup berpengharapan selama kita di dunia, dan juga selamat bagi kita nanti ketika kita sudah dibangkitkan bersama dengan Dia di akhir zaman.